terpercaya. Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Panca Rizky kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Sulsel di Kompas TV, Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan kembali menghadirkan sebuah perbincangan yang inspiratif tentunya untuk mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Saudara, selain ASI, susu formula atau susu sapi menjadi kebutuhan penting untuk pertumbuhan bayi dan anak. Namun ada bayi atau anak yang alergi terhadap susu sapi ini. Nah, lalu bagaimanakah langkah yang harus dilakukan apabila anak alergi pada susu sapi? Dan sebenarnya apa gejala anak yang alergi terhadap susu sapi ini? Lebih lengkapnya kita bahas bersama Dr. Lingga Pradipta, dokter spesialis anak Rumah Sakit Pertamina. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Dok, kita kan tahu bahwa susu ini adalah salah satu bahan konsumsi yang bergizi begitu ya. Betul. Dan kemudian ada anak yang alergi susu. Nah, ini alergi susu ini seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, alergi susu sapi ini adalah suatu reaksi simpang yang terjadi oleh karena protein susu sapi. Baik. Ya, protein susu sapi sehingga menyebabkan reaksi alergi terhadap tubuh seorang bayi atau anak. Mekanismenya meliputi imunitas daripada tubuh, ya. Baik. Reaksinya itu ada yang pertama bisa disebut dengan reaksi cepat. Reaksi cepat itu bisa timbul waktu dari hitungan menit hingga jam. Ada juga namanya reaksi lambat yang bisa timbul setelah beberapa jam, 6 sampai dengan 8 jam atau hari. Baik. Nah, alergi susu sapi ini bisa terjadi oleh karena dua tadi. Ada yang namanya reaksi cepat dan reaksi lambat, tergantung dari tubuh si anak tersebut. Sehingga beberapa bayi dan anak menimbulkan gejala. Baik. Gejalanya bisa seperti batuk, beringus, diare, seperti itu. Baik, berarti kalau saya lihat gejalanya mirip-mirip dengan penyakit bawaan lain seperti flu misalnya. Ya. Ada tadi batuk, Ya. diare juga. Nah, tapi bagaimana sih spesifiknya mengenali bahwa oh, anak saya ini jangan-jangan alergi susu sapi nih, Dok? Oh ya. Jadi alergi susu sapi ini harus kita ketahui. Yang pertama, dari faktor keturunan. Baik. Atau faktor genetik. Apabila seorang anak dilahirkan dari ayah dan ibu yang memiliki alergi susu sapi, keduanya itu bisa sampai dengan 60 sampai dengan 80% turun ke anak. Baik. Diperkirakan sekitar segitu. Lalu apabila kedua orang tua salah satu saja yang ada riwayat alergi, bisa alergi makanan, alergi susu sapi juga, itu sekitar 40 sampai dengan 50%. Baik. Apabila saudara daripada ayah dan ibunya, namun ayah dan ibu tidak ada riwayat alergi, itu sekitar 30%. Baik. Nah, bila kedua orang tua tidak ada riwayat alergi, dari keluarga juga tidak ada, ternyata alergi susu sapi ini masih dapat terjadi sekitar 5 sampai dengan 15%. Tetap ada kemungkinan seperti itu ya? Itu dari faktor genetik. Baik. Nah, terus ada juga namanya dari faktor alergen tersebut. Ya, sesuai topik ini yaitu protein susu sapi. Baik. Nah, namanya yang ketiga itu ada faktor pencetus. Jadi faktor pencetus itu seperti tempat yang berdebu, asap, seperti itu. Itu bisa mencetuskan reaksi alergi juga. Reaksi alergi, tapi reaksi alergi yang dokter tadi sebutkan itu berdampak ke susu sapi juga? Ya, itu bisa mencetuskan. Jadi Mencetuskan, namanya oke. istilahnya faktor pencetus. Apabila seorang anak memang ada alergi, Baik. alergi apapun itu, bisa makanan lain misalnya. Nah, itu bisa dicetuskan oleh karena bahan-bahan lain seperti debu, asap, seperti itu, Mas. Oke, berarti kemungkinannya lumayan besar ya, Iya. orang untuk punya alergi terhadap susu Iya. sapi ini. Nah, lalu alternatifnya, Dok, kalau misalnya anak kita alergi susu sapi, cara menanganinya seperti apa? Sementara kan susu itu juga salah satu bahan yang wajib dikonsumsi seperti itu ya untuk Betul. perkembangan. Nah, itu Betul. seperti apa, Dok? Iya. Apabila seorang bayi dan anak atau anak ya, ini diduga mengalami alergi susu sapi, maka yang kita harus perhatikan adalah pertama, dari anak ini itu adanya timbul gejala-gejala tersebut tadi. Sempat Baik. saya sebutkan yang pertama,
bisa mengenai suatu organ seperti kulit. Ya, kulit itu bisa muncul kemerahan pada bagian pipi, ya, pada bagian pipi. Lalu sistem yang lain juga seperti sistem pernafasan. Anak atau bayi itu beringus, batuk terus-menerus yang tidak hilang setelah diobati. Lalu bisa juga mengenai sistem saluran cerna. Sistem saluran cerna bisa merupakan bagian yang cukup paling sering terkena oleh anak. Jadi urutan yang pertama adalah saluran cerna, saluran pernafasan, baru yang lain seperti kulit. Nah, saluran cerna ini bisa anak kalau masih bayi itu menangis karena nyeri. Jadi ada kolik, nyeri kolik ya. Nyeri kolik itu bayi bisa menangis lebih dari 3 jam dalam satu hari, itu tandanya bayi mengalami nyeri. Terus bisa juga diare yang terus-menerus terjadi walaupun sudah diobati. Misalnya awalnya diare saja, terus pergi ke fasilitas kesehatan, diobati ternyata masih diare terus. Diare juga, iya. Bisa juga lama-kelamaan akan menjadi diare berdarah. Ini yang kita takutkan. Sehingga dapat menimbulkan dehidrasi. Seperti itu. Jadi kalau dari gejalanya cukup butuh perhatian ya. Jadi dari alergi susu sapi ini bisa mengenai beberapa organ. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mencegahnya itu karena sifatnya karena alergi. Jadi itu satu, avoidance. Jadi menghindari faktor alergi itu tersebut. Betul. Dalam topik ini itu alergi susu sapi, sehingga menghindari produk yang mengandung susu sapi. Lalu yang kita berikan kepada anak untuk dikonsumsi lantas apa dong, Dok? Nah, bila anak sudah terdiagnosa alergi susu sapi, maka kita yang pertama itu bisa menggunakan metode pertama. Bila bayi masih mendapatkan ASI, ibu boleh menghindari produk susu sapi atau produk yang mengandung susu sapi. Karena misalkan itu juga betul, ya ke ASI-nya. Betul. Jadi misalkan keju, coklat, susu sapi. Ibu yang sedang menyusui anaknya memberikan ASI boleh menghindari itu selama kurang lebih 2 minggu. Lalu dilihat respon anaknya. Apabila seorang anak atau bayi itu diare, beringus, batuk, maka dilihat setelah ibu menghindari produk susu sapi, protein sapi, apakah ada perubahan atau tidak. Bila ada perubahan setelah dihindari selama 2 minggu, ibu boleh coba lagi produk susu sapi atau produk yang mengandung protein sapi. Nah, ini untuk ibu yang menyusui ya. Apabila bayi tersebut memang sudah mendapatkan susu formula itu biasanya memang susu sapi, ya, protein sapi. Nah, protein sapi itu bisa terbagi lagi. Ada yang proteinnya dipecah menjadi lebih kecil. Ada namanya susu PHP, EHP, dan amino. Nah, produk-produk ini tentunya harus dikonsultasikan dulu ke dokter anaknya, apa yang harusnya diberikan kepada anak dari yang menderita alergi susu sapi tersebut. Nah, kalau yang terakhir itu bisa menggunakan susu soya dari produk kedelai, ya. Namun yang terisolat ya, yang isolat itu dia beda sama susu soya yang untuk umum. Jadi yang memang khusus untuk bayi. Iya, susu soya khusus untuk bayi. Ya. Oh, kalau orang di sini bilangnya air tahu ya. Benar gitu. Iya. Baik. Nah, saudara, kami masih akan kembali dengan perbincangan kami tentang alergi terhadap susu sapi. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, saudara, dan masih ditemani Dr. Lingga Pradipta, dokter spesialis anak Rumah Sakit Pertamina. Nah, Dok, kita masih membahas tentang alergi terhadap susu sapi nih, tapi sebelumnya kita mungkin pengen tahu sebenarnya tahapan anak mengonsumsi susu itu dari bayi hingga mungkin balita seperti itu. Itu seperti apa sih, Dok? Ya, untuk anak sejak pertama kali dilahirkan pada 6 bulan pertama itu harus mengkonsumsi susu. Dan hanya mengkonsumsi susu saja. Baik. Ya. Untuk 0 sampai dengan 6 bulan itu sangat dianjurkan untuk mendapatkan ASI, ya, ASI eksklusif itu bisa sampai dengan 2 tahun. Baik. Tapi untuk 6 bulan pertama itu hukumnya wajib, betul. Namun ada dalam keadaan dan kondisi tertentu sehingga seorang bayi tersebut
tidak dapat ASI ya. Misalkan anak yang dilahirkan ibunya sakit seperti itu, atau produksi ASI-nya tidak lancar ya. Sehingga anak tersebut atau bayi tersebut diberikan susu formula. Dan umumnya susu formula itu adalah susu sapi. Ya. Nah, untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, untuk yang lebih dari 6 bulan, seorang bayi tetap mendapatkan susu, bisa ditambahkan makanan pendamping ASI atau susu. Jadi umur 6 bulan ke atas anak sudah harus dilatih makan. Mulai dari makan makanan yang saring ya, misalnya bubur saring, terus bubur kasar, lama-lama akan mendapatkan makanan sesuai dengan makanan biasa seperti yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi untuk susu itu sudah dikonsumsi dari sejak lahir sampai dengan usia pertumbuhan, masih dianjurkan. Masih dianjurkan seperti itu ya. Tapi berarti untuk alergi susu sapi ini dia ada kemungkinan hilangkah, Dok, atau seumur hidup nih akan seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik, Mas. Jadi kalau anak mengalami alergi susu sapi itu berdasarkan penelitian, pada tahun pertama itu bisa mencapai toleransi sampai dengan 70%. 70%? Ya, jadi cukup tinggi toleransi yang bisa timbul, artinya yang tadinya alergi susu sapi, terus pada tahun pertama itu bisa berkurang sampai dengan 70%. Ya. Yang kedua, meningkat lagi seiring bertambahnya usia bisa sampai dengan 80%. Sekitar usia 3 sampai dengan usia 6 tahun. Ya. Jadi untuk anak pada tahun pertama bisa mendapatkan toleransi sekitar 50 sampai dengan 70%. Lalu bertambah lagi 3 sampai 6 tahun bisa sampai dengan 80%. Ya. Itu mungkin makanya kenapa banyak orang tua yang tidak menyadari seperti itu ya, bahwa sebenarnya mereka punya bawaan untuk alergi terhadap susu sapi, karena ada tingkat toleransi itu tadi, seperti itu. Nah, Dok, lalu ketika seseorang mengalami reaksi alergi, misalnya katakanlah bayi mengalami reaksi alergi, lalu ketika dibawa ke rumah sakit, itu tes-tesnya apa-apa aja, Dok, untuk mengetahui nih apakah dia alergi susu sapi atau bukan? Iya, untuk tesnya itu pertama sebenarnya untuk seorang dokter itu harus melihat klinis, ya, klinis yang dikeluhkan oleh bayi, anak ataupun ibunya yang bilang, oh anak saya seperti ini, Dok, ada keluhannya seperti ini, ya. Untuk tesnya sendiri ada yang pertama itu adalah uji cukit kulit, dan juga ada IgE spesifik untuk susu sapi. Nah, apabila terdapat pemeriksaan kedua ini dilakukan, itu bisa sampai dengan 95% menegakkan diagnosis itu. Meskipun yang utama adalah klinis. Tetap klinis, apabila dipadukan dengan pemeriksaan penunjang tersebut, ya bisa sampai dengan 95%. Ya. Nah, itu tesnya tadi ada 2, itu diapain aja tuh, Dok? Ya, uji cukit kulit itu diberikan alergen pada kulit ya. Alergen itu ya susu sapi tadi, dan dilihat reaksinya. Kalau untuk IgE spesifik susu sapi itu melalui darah. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya anak kita nih punya alergi terhadap susu sapi, kemudian tadi dokter mengatakan bahwa bisa digantikan dengan susu soya misalnya. Itu kandungan gizinya tetap sama kah, Dok? Ya. Untuk susu sebelum susu soya itu ada namanya susu extensive hydrolyze ya. Jadi susu yang tetap terdiri dari protein susu sapi, namun yang dipecah menjadi protein itu menjadi lebih kecil lagi, sehingga dapat diserap oleh usus, tidak seperti susu formula biasa yang proteinnya masih besar, sehingga untuk diserap oleh usus itu menjadi sulit. Nah, susu namanya itu EHP ya. Yang kedua ini susu amino. Amino ini proteinnya lebih kecil lagi, partikelnya lebih kecil lagi, sehingga lebih gampang lagi diserap oleh usus. Ya, itu masih protein susu sapi. Ya, masih protein susu sapi. Nah, yang alternatifnya bila memang ada terkendala biaya seperti itu, bisa menggunakan susu soya yang isolat.
kan tadi dokter mengatakan ada yang Iya. untuk orang dewasa, ada yang Iya, untuk anak-anak. iya. Nah, sebenarnya yang isolat ini apa sih, Dok? Ya, jadi isolat ini memang diformulasikan dan dibuat khusus untuk sistem cerna yang oleh bayi atau anak. Bedanya dengan yang untuk dewasa? Ya, apa? kalau untuk dewasa dia formulasinya di dalamnya itu kandungan-kandungannya pun masih berbeda. Baik. Jadi sudah ada tambahan, kalau yang soya yang isolat sudah ada tambahan-tambahan multivitamin atau mineral, mikromineral tertentu yang bagus untuk bayi, sehingga dapat aman dikonsumsi untuk bayi. Kalau yang dijual susu soya biasa itu ya mungkin yang Mas bilang tadi air tahu Air ya. tahu gitu ya. Baik. Nah, Dok, tadi kan kita bicara tentang usia nih. Kalau nggak salah 0 sampai 6 bulan ya, Iya. bisa terbentuk toleran 70%. Sampai dengan 50 sampai dengan 70%. Nah, ini toleran ini bisa ada cara kah untuk meningkatkan atau memang dia terbentuk secara alami? Ya, untuk toleransi ini pada tahun pertama sekitar 50% ya, umumnya 50%, namun bisa lebih tergantung dari kondisi anak ya. Itu natural ya, Dok? Ya, natural. Jadi toleransinya tersebut itu yang pertama penting untuk anak atau bayi yang lahir itu memang mengkonsumsi ASI. Baik. Ini ASI eksklusif selama 6 bulan ini dapat memberikan imunitas terhadap bayi itu yang bisa sangat maksimal. Jadi memang penting sekali ASI ibu diberikan kepada bayi. ASI eksklusif minimal 6 bulan bisa sampai dengan 2 tahun. Baik. Ini dapat memberikan kekebalan yang baik pada bayi. Dengan kekebalan yang baik tersebut sehingga imunitas bayi jadi lebih bagus dan toleransi terhadap alergen-alergen itu bisa meningkat ya. Baik. Jadi itu penting. Yang kedua, menghindari bahan-bahan alergi ya. Menghindari bahan-bahan alergi ya, bila anak atau bayi alergi susu sapi ada programnya, konsultasikan ke dokternya, dokter Baik. anak untuk menghindari bagaimana cara menghindari alergi susu sapi ini. Nah, terus yang kedua itu menghindari faktor pencetus tadi ya. Iya, Faktor pencetus dan perilaku hidup bersih diterapkan itu Oke. juga dapat membantu untuk meningkatkan imunitas toleransi anak. seperti Iya, itu ya. toleransi. Oke, baik. Kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kami. Jadi tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel masih bersama saya Panca Rizky dan Dr. Lingga Pradipta, saudara. Nah, Dok, kita sudah membahas dari tadi tentang alergi susu sapi dan bagaimana pencegahannya, bagaimana gejalanya dan sebagainya. Nah, Dok, lalu ketika anak kita punya alergi terhadap susu sapi, ini apakah mempengaruhi tumbuh kembangnya juga? Apalagi kan banyak ternyata orang-orang tua yang tidak sadar seperti itu ya, bahwa ada nih anak saya riwayat alergi terhadap susu sapinya. Nah, itu tumbuh kembangnya pengaruh nggak sih, Dok? Iya, untuk tumbuh kembang tentunya apabila alergi susu sapi ini tidak segera terdiagnosa dan terus-menerus Baik. terjadi pada bayi atau anak, akan menimbulkan masalah lanjutan, yaitu perkembangan dan pertumbuhannya. Tadi sempat saya singgung ada bisa mengenai sistem saluran cerna. Misalkan sistem saluran cerna anak mengalami nyeri, diare. Nyeri biasanya anak nanti jadinya malas makan, ya, malas minum, terus diare yang berkepanjangan, akhirnya elektrolit tubuh di anak atau bayi ini jadi bermasalah, ya, jadi tidak seimbang. Baik. Diare yang berkepanjangan lama-lama bisa merusak mukosa usus, akhirnya menjadi diare berdarah. Diare berdarah. Iya, perdarahan yang muncul sedikit demi sedikit dan terus-menerus, pada akhirnya anak bisa mengalami anemia. Baik. Apabila seorang bayi dan anak mengalami anemia, maka itu proses di tubuhnya untuk penyerapan nutrisi akan terganggu, sehingga pertumbuhan pun akan terganggu, perkembangan juga bisa terganggu. Jadi berat badan anak contohnya tidak naik dengan optimal, Baik. sehingga terjadi gangguan pertumbuhan. Lama-lama bisa mengalami gizi kurang ataupun gizi buruk. Itu yang ditakutkan. Jadi memang perlu waspada orang tua terhadap gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi apabila anak mengkonsumsi susu sapi ataupun diberikan ASI oleh ibunya. Baik, berarti dia salah satu pemicu stunting juga ya, Dok, Betul, sebenarnya. betul. Alergi susu sapi ini. Betul. Baik. Nah, Dok, kasus atau persentase alergi anak ini terhadap susu sapi itu besar nggak sih, Dok? Ya. Sejauh ini Ya. dokter melihatnya.
untuk sejauh ini kalau dilihat dari persentasenya dari seseorang ibu dan ayahnya yang tidak memiliki riwayat alergi, saudara kandungnya tidak memiliki riwayat alergi, ternyata persentasenya masih 5 sampai dengan 15%. Artinya itu cukup bermakna. Artinya mungkin di masyarakat masih belum menyadari, oh saya nggak punya riwayat alergi. Nenek saya atau kakek saya juga nggak punya riwayat alergi, saudara-saudara saya juga, berarti nggak mungkin dong alergi. Biasanya masih yang awam masih seperti itu. Namun melihat persentasenya 15 atau minimal 5%, 5 sampai 15% masih dapat terjadi, itu artinya masih cukup lumayan besar untuk penduduk Indonesia ya. Iya, betul. Betul, seperti itu. Jadi memang perlu pengetahuan sejak dini tentang alergi susu sapi, apalagi untuk ibu di rumah, sehingga bisa lebih aware. Bisa lebih aware. Iya. Nah, masing-masing anak kan punya daya tahan tubuh yang beda-beda nih ya, Dok. Betul. Umumnya gejala-gejala yang tadi dokter sampaikan itu bisa dikenali di hitungannya apa sih, Dok? Jam kah? Hari kah? Iya. Jadi reaksi alergi susu sapi ini bisa meliputi reaksi cepat dan reaksi lambat. Seperti yang tadi dokter sampaikan gitu betul. ya. Jadi yang paling banyak nih, Dok, reaksi cepat atau reaksi biasanya lambat? Reaksi cepat. Berarti langsung ya, ketika anak mengonsumsi langsung timbul. Iya, jadi biasanya reaksi cepat, yaitu yang paling pertama adalah sistem saluran cerna. Itu nomor satu. Diare berdarah betul. Tadi. Bukan, sebelum diare berdarah, diare dulu nih, atau nyeri-nyeri perut. Kalau bayi itu menangis karena nyerinya diduga nyeri kolik, menangis lebih dari 3 jam dalam 1 hari. Nah, itu kita perlu waspada. Kenapa ini kok bayi saya nangis terus-menerus gitu. Nah, itu sebagai orang tua atau penjaga di rumah harus waspada. Jangan sampai ternyata ini merupakan suatu gejala dari alergi susu sapi. Baik. Nah, ketika tingkat toleransi ini katakanlah meningkat seperti itu ya, Dok. Kemudian ketika si anak ini dewasa misalnya, dia tidak lagi menerapkan yang namanya avoidance atau PHBS, itu bisa kambuh nggak sih, Dok? Iya. Ya, untuk tingkat kekambuhannya mungkin saja terjadi. Ada kemungkinan? Iya, mungkin saja, karena ini sifatnya alergi yang mempengaruhi dari sistem imunitas tubuh. Mungkin seorang anak imunitasnya lagi rendah, drop, ya banyak aktivitasnya, makannya kurang, atau sedang menderita penyakit tertentu, imunitasnya turun. Nah, ketika mengkonsumsi produk sapi ini jadi muncul alergi lagi, bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Lalu tadi dokter kan sempat mengatakan bahwa alergi susu sapi ini bisa dipicu oleh alergi yang lain nih, seperti asap atau debu yang tadi. Nah, kalau misalnya dia kambuh, katakanlah seperti itu ya, karena kan dokter tadi mengatakan mungkin saja, dia bisa memicu penyakit lain juga nggak sih ketika kita sudah dewasa misalnya? Iya, jadi bisa saja. Jadi alergi itu bukan harus alergi susu sapi saja, alergi makanan yang lain pun bisa, seafood misalnya, ya. Nah, asma itu juga merupakan alergi. Ya, jadi apabila anak ini alergi, memang harus ditahu alergi apa saja. Bukan hanya alergi susu sapi, produk protein sapi, tapi bisa juga produk-produk lain, bahan-bahan lain, sehingga untuk anak dengan alergi ini harus diketahui memang apa sih yang menyebabkan anak ini bisa muncul reaksi alergi. Gitu. Dengan begitu, seorang ibu, ayah, atau penjaga di rumah jadi mengetahui, oh anak saya ada riwayat alergi ini. Jika diberi ini, maka nanti akan timbul seperti gejala-gejala yang timbul. Artinya bisa sebagai pegangan untuk orang tua dan catatan ketika memberikan makan, minum terhadap anaknya, dapat menghindari alergi-alergi yang bisa ditimbulkan. Harus hati-hati gitu ya, Dok. Nah, terakhir nih, Dok, apa yang dokter ingin sampaikan kepada pemirsa Sapa Sulsel nih yang lagi nonton, khususnya ibu-ibu nih yang mungkin yang mungkin nggak aware nih sama anaknya tentang alergi susu sapi ini? Silahkan, Dok. Iya, untuk ibu di rumah, pesan saya tetap ibu harus memberikan perhatian kepada anaknya, itu dulu yang paling penting. Perhatian dilihat dari tumbuh dan kembangnya anak, dengan perhatian yang cukup, nutrisi yang baik, menjaga kebersihan, dan tetap menerapkan PHBS, apalagi kita habis pandemi seperti ini ya. Betul. Saya yakin pasti masyarakat jauh lebih mengerti tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ya,
Dan apabila ada gejala-gejala tadi yang saya sebutkan seperti pada sistem saluran nafas, batuk, beringus yang cukup lama, bisa juga pada kulit, ada kemerahan di pipi anak atau bayi, dan pada sistem saluran cerna contohnya, misalnya anak nyeri, bayi menangis terus-menerus, tidak mau berhenti, diare. Nah, boleh waspada terhadap alergi susu sapi agar bisa ditangani dengan cepat dan dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Lingga sudah hadir di Sapa Sulsel bersama kami hari ini. Sehat terus, Dok. Dan saudara, kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky, selamat pagi, sampai jumpa.